Banyuwangi, Jawa Timur. Pertengahan tahun ke-1998, udara panas yang biasanya membawa aroma bunga melati dan dupa, tiba-tiba dipenuhi bau anyir darah dan ketakutan yang mencekam. Reformasi memang sudah menggema di Jakarta, menggulingkan Orde Baru dari singgasananya. Tapi di pelosok kota ini, rakyat justru menemukan dirinya terjerumus ke dalam jurang kegelapan yang lebih mengerikan. Bukan pemberontakan politik, bukan pula perang saudara. Ini adalah perburuan manusia oleh manusia. Warga yang dulu hidup damai sebagai tetangga, tiba-tiba berubah menjadi gerombolan massa yang beringas, bersenjatakan celurit, pentungan, dan batu. Mereka bukan mencari penjahat, melainkan dukun santet. Orang-orang yang mereka yakini menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai desa. Saksikanlah kisah nyata tentang peristiwa Banyuwangi 1998, tragedi histeria massa yang menelan ratusan korban tak berdosa. Ini bukan sekadar pembantaian, ini adalah cerminan kegelapan yang muncul dari ketidakpastian politik, dendam pribadi, dan api konspirasi yang sengaja disulut. Siapa dalang di balik semua ini? Dan mengapa, di tengah hiruk-pikuk reformasi, rakyat justru memilih untuk saling membantai? Mari kita kupas hingga tuntas di Timeskopedia. Untuk memahami mengapa histeria massal ini meledak di Banyuwangi, kita harus kembali ke akar budaya dan kepercayaan yang telah lama menyelimuti daerah ini. Banyuwangi, atau air harum dalam bahasa Jawa, terletak di ujung timur Pulau Jawa. Daerah ini sejak lama dikenal sebagai pusat mistik dan ilmu gaib. Berbagai legenda dan cerita rakyat tentang dukun, leak, dan praktik santet telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ini bukan sekadar takhayul. Bagi masyarakat Banyuwangi, khususnya di pedesaan, santet adalah realitas yang hidup. Ketika ada seseorang yang sakit parah tanpa sebab jelas, atau usaha yang tiba-tiba bangkrut, atau bahkan kematian mendadak, banyak yang segera menunjuk jari ke arah ilmu hitam atau dukun santet. Kepercayaan ini tertanam sangat kuat dalam struktur sosial dan psikologis masyarakat. Dalam masyarakat tradisional Banyuwangi, sosok dukun memiliki peran dua sisi. Ada dukun yang dihormati karena kemampuannya menyembuhkan penyakit, membantu mencari barang hilang, atau memberi jimat keberuntungan. Namun, ada pula yang dipercaya memiliki kemampuan untuk mencelakai orang lain melalui santet. Dukun jenis ini, meskipun ditakuti, seringkali memiliki pengaruh tersembunyi. Garis antara dukun putih dan dukun hitam ini seringkali sangat tipis dan mudah bias. Seseorang yang hari ini dianggap penolong, besok bisa dicurigai sebagai pelaku santet jika ada kejadian buruk di desa. Kondisi ini menciptakan fondasi ketakutan dan kecurigaan yang laten di masyarakat. Memasuki tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang parah. Ekonomi hancur, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, PHK massal terjadi di mana-mana. Rezim Orde Baru yang telah berkuasa puluhan tahun akhirnya tumbang. Di daerah Banyuwangi, krisis ini juga terasa sangat berat. Petani kesulitan menjual hasil panen. Nelayan tidak bisa melaut karena harga BBM mahal. Kemiskinan merajalela. Perubahan rezim menciptakan kekosongan, kekuasaan, dan kerawanan sosial. Aparat keamanan yang dulu kuat, kini sibuk dengan urusan politik di pusat. Situasi ini adalah bom waktu. Ketika masyarakat dihimpit kesulitan ekonomi dan ketidakpastian sosial politik, mereka cenderung mencari kambing hitam atau penjelasan yang mudah untuk masalah kompleks. Dalam konteks Banyuwangi yang kental mistik, kambing hitam itu sangat mudah ditemukan dan tertuju pada dukun santet. Ini adalah latar belakang sempurna bagi histeria massal untuk meledak. Dengan fondasi ketakutan dan ketidakpastian yang kuat, percikan kecil pun cukup untuk menyulut api. Perjalanan histeria di Banyuwangi ini dimulai dari desas-desus, berubah menjadi teror, dan kemudian diorganisir menjadi pembantaian massal. Awalnya, isu santet hanyalah bisikan-bisikan di warung kopi. Ada yang mati mendadak setelah berseteru dengan tetangga. Ada sapi yang tiba-tiba sakit dan tak bisa diobati. Ada orang yang kerasukan dan menyebut nama dukun. Desas-desus ini di tengah krisis ekonomi dan sosial dengan cepat menyebar dan dipercaya. Masyarakat yang dilanda kemiskinan dan kebingungan menjadi sangat rentan pada penjelasan supranatural. Seiring dengan meningkatnya ketegangan, muncul fenomena yang lebih mengerikan, yaitu fenomena ninja. Ini adalah sebutan bagi sekelompok orang tak dikenal, berpakaian hitam-hitam lengkap
dengan penutup muka yang muncul di malam hari. Mereka meneror desa, mengancam akan membunuh para dukun santet. Kemunculan ninja ini semakin menumbuhkan ketakutan di masyarakat. Mereka menjadi simbol ancaman gaib sekaligus ancaman nyata. Warga menjadi sangat paranoid. Mereka mulai menuduh tetangga atau orang yang tidak disukai sebagai dukun santet. Aparat kepolisian dan militer di Banyuwangi yang sedang menghadapi transisi politik dan krisis internal tampak lumpuh atau sengaja dibiarkan lumpuh. Mereka tidak mampu atau tidak mau menghentikan teror ini. Puncak dari perjalanan histeria ini adalah ketika kecurigaan dan ketakutan itu diorganisir. Di beberapa desa, mulai terbentuk gerakan anti-santet atau pasukan berani mati. Ini bukan kelompok preman biasa. Ini adalah warga desa yang diprovokasi, dibakar emosinya, dan dipersenjatai dengan alat-alat pertanian, celurit, bentungan, kapak hingga tombak. Mereka mulai menggerebek rumah-rumah yang dicurigai. Para korban diseret keluar, dihakimi massa secara brutal di tempat terbuka. Kekerasan ini menyebar dari satu desa ke desa lain, seperti epidemi. Massa dari satu desa bisa mendatangi desa tetangga untuk membantu mencari dan menghabisi dukun santet. Banyak korban yang sebenarnya adalah orang-orang tua tak berdaya, orang sakit jiwa, atau tokoh masyarakat yang disegani, tetapi memiliki musuh pribadi. Mereka tidak diberi kesempatan membela diri. Banyuwangi berubah menjadi neraka. Api dendam dan kecurigaan telah membakar habis akal sehat, dan mobilisasi massa yang terorganisir telah mengubah warga biasa menjadi algojo-algojo yang kejam. Ini adalah babak paling gelap dari tragedi Banyuwangi, ketika histeria mencapai puncaknya dan pembantaian massal terjadi setiap malam, mengubah desa-desa menjadi ladang darah dan air mata. Bayangkan, suasana malam di Banyuwangi pada bulan-bulan itu. Bukan suara jangkrik, melainkan suara pintu-pintu kayu yang didobrak paksa oleh gerombolan massa. Suara jeritan korban yang diseret keluar dari rumah mereka. Suara ribuan kaki yang berlari di jalanan tanah, diiringi teriakan, "Santet, santet!" dan suara benturan senjata dengan tubuh. Dan kemudian, keheningan yang mengerikan. Disusul sorakan massa. Pembantaian itu dilakukan di tempat terbuka, seringkali di depan umum, seolah menjadi tontonan mengerikan. Para korban bukan hanya dihilangkan nyawanya, tetapi juga dihina dan dipotong-potong untuk memastikan mereka tidak hidup lagi atau membalas dendam dengan santet mereka. Kepala dipenggal, tubuh dicincang, bahkan organ tubuh diambil, semuanya karena keyakinan takhayul. Jumlah korban dalam tragedi ini masih menjadi perdebatan. Data resmi pemerintah menyebutkan puluhan orang, namun investigasi independen dari Komnas HAM, LBH, dan media menyebutkan angka yang jauh lebih tinggi, mencapai ratusan jiwa. Mayoritas korban adalah orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet. Namun, banyak juga korban yang sebenarnya adalah guru ngaji, petani, bahkan anggota militer atau polisi yang dipensiunkan. Mereka adalah target yang mudah karena memiliki tanah luas, punya uang, atau pernah berseteru dengan seseorang. Tidak ada persidangan, tidak ada bukti, hanya vonis mati oleh massa. Banyak korban dikuburkan secara massal atau bahkan dibuang. Jenazah mereka tidak lagi dikenali, dan maka mereka menjadi tanpa nisan. Yang paling mengerikan dari semua ini adalah peran aparat keamanan. Selama pembantaian berlangsung, polisi dan militer TNI seolah menghilang dari peredaran, atau jika ada, mereka hanya menyaksikan tanpa campur tangan. Ada kecurigaan kuat bahwa aparat sengaja dibiarkan tidak bertindak, atau bahkan ada beberapa oknum yang terlibat dalam memprovokasi atau membiarkan pembantaian ini terjadi. Di tengah transisi politik 1998, rantai komando aparat keamanan di daerah menjadi sangat kacau. Tidak jelas siapa yang memberi perintah dan siapa yang bertanggung jawab. Banyuwangi menjadi zona tanpa hukum. Kekuasaan telah bergeser dari negara ke tangan massa yang histeris, dan keadilan telah digantikan oleh balas dendam buta. Jeritan para korban hanya dijawab oleh sorakan gerombolan massa dan keheningan malam yang kejam. Ini adalah gambaran horor yang tak terlukiskan, sebuah noda hitam yang tak terhapuskan dalam sejarah reformasi Indonesia. Di balik kengerian pembantaian, ada beberapa detail unik yang menambah misteri dan kekejaman dari peristiwa Banyuwangi ini. Yang pertama, peran ninja yang tidak pernah terungkap. Fenomena ninja
adalah salah satu misteri terbesar dalam tragedi ini. Siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka benar-benar prajurit mistik atau sekelompok orang yang diorganisir? Mereka selalu muncul di malam hari, mengenakan pakaian serba hitam ala ninja, lengkap dengan penutup muka. Mereka membawa senjata tajam dan menebar teror. Banyak saksi mata yang mengaku ninja ini memiliki logat bicara yang berbeda dari masyarakat Banyuwangi, mengindikasikan mereka mungkin datang dari luar daerah. Kemunculan ninja ini berhasil memicu dan melanggengkan histeria massa, seolah memberi validasi bahwa ancaman santet memang nyata dan perlu dibasmi. Identitas mereka tidak pernah terungkap jelas hingga hari ini, meninggalkan lubang besar dalam penyelidikan. Yang kedua, mayoritas korban bukanlah dukun santet. Fakta yang paling miris adalah, dari ratusan korban yang dibantai, mayoritas bukanlah dukun santet sungguhan. Bahkan jika praktik santet itu sendiri dianggap nyata, banyak korban adalah guru ngaji atau ulama lokal, tokoh masyarakat, atau orang-orang yang memiliki pengaruh ekonomi seperti pemilik toko dan pengusaha kecil. Seringkali, tuduhan santet hanyalah kedok untuk dendam pribadi, persaingan bisnis, atau sengketa tanah. Ketika sentimen anti-santet begitu kuat, mudah sekali menyingkirkan lawan dengan cap dukun santet. Beberapa korban bahkan adalah orang-orang dengan gangguan kejiwaan yang tidak berdaya. Mereka menjadi target empuk karena dianggap aneh atau memiliki kekuatan gaib. Yang ketiga, aparat yang juga menjadi korban. Di tengah suasana histeria, bahkan anggota TNI dan Polri yang sudah pensiun tidak luput dari tuduhan. Beberapa pensiunan aparat yang mungkin karena memiliki harta atau tanah yang luas atau memiliki sengketa dengan warga lain juga ikut dicap sebagai dukun santet dan menjadi korban pembantaian. Ini menunjukkan betapa histeria massa sudah tidak lagi peduli dengan hierarki atau jabatan. Dan yang terakhir, peran wartawan dan peliputan yang sulit. Meliput peristiwa Banyuwangi adalah pekerjaan yang sangat berbahaya bagi wartawan. Wartawan sering diancam oleh massa yang tidak ingin berita ini tersebar. Beberapa jurnalis bahkan mengalami intimidasi fisik. Akses ke lokasi-lokasi pembantaian seringkali dibatasi oleh aparat atau dijaga ketat oleh massa. Wartawan harus berhadapan dengan dilema moral. Bagaimana meliput kekejaman tanpa ikut memicu ketakutan atau salah menuduh. Peliputan yang berani dari beberapa media, meskipun terbatas, berhasil membawa tragedi ini ke perhatian nasional. Peristiwa Banyuwangi 1998 terlalu terorganisir, terlalu sistematis, dan terlalu kejam untuk sekadar histeria massa spontan. Teori konspirasi pun bermunculan, menunjuk pada dalang yang lebih besar di balik api ini. Pertama, konspirasi politik, mengacaukan transisi. Teori paling kuat menyebutkan adanya motif politik. Tahun 1998 adalah masa transisi paling krusial dalam sejarah Indonesia. Orba baru saja tumbang, dan kekuasaan sedang berpindah. Indonesia berada dalam kondisi rapuh. Ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menciptakan kekacauan dan instabilitas di daerah, sehingga proses transisi menuju demokrasi bisa digagalkan atau diperlambat. Banyuwangi, dengan latar belakang mistiknya, adalah lokasi yang sempurna untuk memicu konflik berbasis sentimen. Pembantaian santet ini efektif mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu politik yang lebih besar, seperti penuntasan korupsi Orde Baru atau pengusutan pelanggaran HAM. Rakyat sibuk membunuh sesama, bukan mempertanyakan kekuasaan. Target dukun santet seringkali adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh, atau bahkan purnawirawan militer yang mungkin tahu banyak rahasia politik. Ini bisa menjadi cara untuk membersihkan lawan politik tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Teori kedua, konspirasi militer melumpuhkan jaringan Islam. Teori lain menunjuk pada keterlibatan oknum militer. Mayoritas korban dan sasaran di Banyuwangi adalah kalangan abangan atau Islam Jawa yang sinkretis. Dan bahkan ada juga tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama NU yang disegani. Ada indikasi bahwa aksi ninja ini dilakukan oleh pihak yang terlatih dan terorganisir. Mereka memiliki data target dan mampu bergerak secara sistematis. Ini bisa jadi operasi intelijen yang bertujuan memetakan atau melumpuhkan jaringan tokoh-tokoh Islam yang potensial menjadi kekuatan politik baru pasca Orde Baru. Oknum militer mungkin memprovokasi warga, memanfaatkan ketakutan mereka, atau bahkan menyusup di antara massa untuk mengarahkan pembantaian ke target-target tertentu. Dan yang terakhir, konspirasi ekonomi atau perebutan aset. Meskipun kurang dominan,
Ada juga teori yang menyebutkan motif ekonomi. Mengingat banyak korban adalah orang yang memiliki harta atau tanah, ada kemungkinan pembantaian ini dimanfaatkan untuk perebutan aset atau sengketa tanah yang tidak bisa diselesaikan secara hukum. Jika teori-teori konspirasi ini benar, maka peristiwa Banyuwangi 1998 bukan hanya tragedi histeria massa, melainkan sebuah operasi keji yang terencana, memanfaatkan kepercayaan dan ketakutan rakyat untuk tujuan-tujuan politik, militer, atau ekonomi. Para dukun santet hanyalah tumbal dan masyarakat adalah alat yang diperalat. Ini adalah noda hitam di awal reformasi. Sebuah bukti bahwa kekejaman bisa muncul dari kegelapan yang terorganisir. Peristiwa Banyuwangi 1998 memang berakhir, tetapi lukanya tidak pernah sembuh total. Kisah ini adalah catatan kelam yang penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Pembantaian dukun santet akhirnya mereda setelah aparat keamanan, terutama dari markas besar TNI dan Polri, turun tangan dengan kekuatan penuh dan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap para pelaku pembantaian massa. Namun, penyelidikan terhadap dalang di balik semua ini tidak pernah tuntas. Hanya para eksekutor lapangan atau warga desa yang dihukum. Mereka adalah korban dari provokasi, ketakutan, dan kemiskinan. Otak di balik kemunculan ninja, provokasi sistematis, dan mobilisasi massa yang terorganisir tidak pernah terungkap atau dihukum. Kasus ini seolah sengaja dibiarkan menggantung. Peristiwa Banyuwangi tetap menjadi misteri. Siapa yang mengambil keuntungan dari kekacauan ini? Siapa yang memainkan peran ninja? Pertanyaan-pertanyaan ini tak pernah terjawab, menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat Banyuwangi dan seluruh Indonesia. Di tengah histeria pembantaian, ada kisah heroik yang jarang terungkap. Beberapa dukun atau orang yang dicurigai memiliki kemampuan supranatural justru menggunakan kekuatan atau pengaruh mereka untuk melindungi warga yang tidak bersalah. Mereka menyembunyikan tetangga, membantu melarikan diri, atau bahkan menggunakan ilmu mereka untuk menakuti balik gerombolan massa agar tidak mendekati rumah tertentu. Ini adalah ironi pahit di tengah kebengisan massa yang membabi buta. Kemanusiaan justru muncul dari sosok yang paling ditakuti dan dicurigai. Ini menunjukkan bahwa label dukun santet seringkali adalah cap kosong yang menutupi kompleksitas manusia. Peristiwa Banyuwangi 1998 adalah salah satu peringatan paling mengerikan dalam sejarah kita. Ia mengajarkan kita ketika ketakutan dan kebencian dipicu, massa bisa menjadi brutal dan irasional, melupakan akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan. Sentimen tahayul sangat berbahaya jika dimanfaatkan oleh kepentingan tersembunyi. Kekosongan hukum dan lemahnya penegakan hukum akan selalu membuka ruang bagi kekerasan dan main hakim sendiri. Keadilan yang tak tuntas akan selalu menyisakan luka dan potensi konflik di masa depan. Kisah ini adalah pengingat bahwa bahkan di momen paling revolusioner sekalipun, selalu ada pihak-pihak yang siap memanfaatkan kekacauan untuk kepentingan pribadi atau politik. Mereka beroperasi di balik kegelapan, menggunakan alat yang paling keji, memecah belah dan membunuh sesama anak bangsa. Peristiwa Banyuwangi adalah cermin gelap. Ia menunjukkan betapa tipisnya batas antara peradaban dan barbarisme, dan betapa rapuhnya akal sehat manusia di hadapan api provokasi dan konspirasi yang terorganisir. Semoga sejarah kelam ini tidak pernah terulang kembali.